Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan Pak Budi yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa, karya dosen, mahasiswa, dan alumni. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan syawalan di bulan Syawal ini yang masih hari kelima, insya Allah. Nah, teman-teman, marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya akan ada pembacaan kalam ilahi terlebih dahulu oleh Mas Riki. Mas Riki, kami persilahkan waktunya. Moga Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. لا يخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وعزيز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا في كل رحمن فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء صحيحا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير لا ألقوا فيها لا شريك وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أن يأتيكم نذير قالوا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فانفقوا لهم أو اجروا به إنه عليم بذات الصدور أيعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan dibacanya ayat suci Quran
acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh saya sendiri ini Pak Budi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, mahasiswa, dosen, dan karyawan nanti kalau hadir, Pak Budi selaku pembicara utama pada kesempatan hari ini pada Syawalan Matematika UAD yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita selalu panjatkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Rekan-rekan mahasiswa, alumni, dan dosen semuanya, alhamdulillah rekan-rekan dapat bertemu lagi di acara Syawalan. Kita buat Syawalan ini di awal-awal karena tanggal 2 Juni sudah masuk kuliah, di agak susah lagi untuk misalnya membuat event seperti ini. Di harapannya tema yang kita ambil adalah menjalin silaturahmi di tengah masa pandemi. Harapannya silaturahmi yang kita bina, walaupun kita tidak saling bersua satu sama lain, itu dapat terjalin dengan baik, walaupun secara daring, jadi tidak bisa ketemu tatap muka dan sebagainya. Mungkin saat ini yang masih dilarang. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada saat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Budi Jaya Putra yang telah berkenan untuk memberikan nanti ilmunya, mungkin membagi ilmunya nanti, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami silakan untuk ditanyakan langsung. Nah, jadi ini adalah event yang tetap ada tausiahnya begitu ya, karena Syawalan di bulan Syawal ini kan kita pengennya meningkat. Nah, jadi apa yang perlu ditingkatkan? Jangan berat badannya yang ditingkatkan karena di rumah terus itu kan. Nah, itu kan masalah nanti. Nah, itu. Nah, kami mohon maaf mungkin jika nanti ada banyak kendala seperti mungkin nanti ada sinyal yang kurang bagus dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kendala kalau kita Syawalan daring karena memang pertemuan secara massal itu belum diperbolehkan. Misalnya kita buat acara di kampus nantinya itu kan belum, dan Anda mahasiswa juga masih berada di rumahnya masing-masing. Nanti setelah tausiah mungkin ada berapa masukan atau saran, kritik mungkin atau informasi yang berkaitan dengan dimulainya kuliah tanggal 2 Juni sudah dimulai. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan alumni atau nanti apapun, atau yang boleh ditanyakan lah kepada prodi atau nanti kepada siapapun gitu nih. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Budi. Nanti misalnya pun mau gabung Pak Budi nggak apa-apa, misalnya sampai selesai gitu nih. Jadi nggak masalah. Jadi kalau mau pamit terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Nanti kami ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang disampaikan oleh Pak Budi. Demikian mungkin sambutan yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya, rekan-rekan mahasiswa, alumni, dan Pak Budi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam acara tersebut ini. Dan online ini jadinya tidak ada snack ya. Snacknya nanti bolehlah dibuka di toplesnya masing-masing ya nanti. Jadi snacknya ya dari rumah masing-masing. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini saya merangkap MC ini Pak, jadi agak merepotkan, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya nanti kita sampaikan kepada Pak Budi untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan di Pak Budi. Sudah siap? Okay. Ya, kira-kira 30-40 menit, kemudian nanti tanya jawab gitu Pak Budi. Oke. Ya, kami sampaikan nanti ini direkod Pak Budi, dan nanti akan kita upload di YouTube atau di channel resmi Prodi supaya yang tidak ikut bisa bergabung, bisa tahu materinya gitu nggih. Oke. Kita persilakan Pak Budi untuk memberikan materinya. Monggo Pak Budi. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Pak Budi. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Alhamdulillah Pak, jelas dari tempat saya. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada teman-teman prodi matematika, para dosen, mahasiswa dan alumni. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam momen-momen Syawalan walaupun secara virtual atau daring. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak juga orang yang bisa bergabung dengan kita pada hari ini, namun Allah berikan kesempatan untuk kita bersama-sama pada kesempatan hari ini menjelang siang untuk bersama-sama berjumpa dan kita bisa memberikan sharing ilmu untuk kita semua ya, yang insya Allah nanti akan saya sampaikan dan teman-teman juga bisa ikut bergabung, beri tambahan ataupun pertanyaan dan lain sebagainya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa serta alumni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa Syawal sudah masuk hari ke-5, Ramadan sudah 5 hari kita tinggalkan. Tentunya di antara kita semua mungkin masih merasakan seperti Ramadan ya, ada yang mungkin bangun pagi-pagi pengen sahur ya, atau menjelang maghrib siap-siap berbuka puasa ya. Ini juga yang saya rasakan di keluarga saya ya, bangun menyiapkan sahur, iya sudah tidak puasa lagi. Teman-teman semuanya prodi matematika, alhamdulillah dalam menjalani ibadah puasa kemarin merupakan istimewa sekali bagi umat Islam seluruh dunia, termasuk Syawalnya juga Syawal yang istimewa karena kita diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di rumah, baik Ramadannya dengan aktivitas tarawih dan lain sebagainya, serta Idul Fitri kemarin ya, alhamdulillah kita juga diberi oleh Allah anugerah yaitu untuk sholat Idul Fitri di rumah. Saya tidak tahu teman-teman yang ada di prodi matematika ini Idul Fitri di rumah masing-masing atau ikut berjemaah di masjid. Ya, ya semoga semuanya bisa beribadah menjalankan sholat Idul Fitri di tempatnya masing-masing. Ya, teman-teman sekalian, ya ini saya bahasa teman-teman saja biar kita enak ya. Tujuan dari puasa di bulan Ramadan itu yang kita sama-sama sudah ketahui adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa dimaknai sebagian besar orang, khususnya di Indonesia, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya terjemahan ini perlu diperbaiki karena Allah itu tidak perlu ditakuti. Allah itu tidak perlu ditakuti, tapi Allah perlu ditaati. Sehingga seharusnya ketika Ramadan telah berakhir, tingkat keimanan seseorang itu meningkat. Tingkat rotasi dari ibadah seorang itu pun meningkat. Bukan malah menurun. Seperti tadi yang sempat disinggung oleh Pak Joko, bukan berat badan yang meningkat, tapi amal ibadahnya yang meningkat ya. Jangan sampai 1 bulan di bulan Ramadan 30 hari dikalahkan dengan 1 atau 1 minggu di bulan Syawal, seolah-olah kita balas dendam. Itu salah total.
Jadi takwa itu adalah bukannya takut tapi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikanlah selama 1 bulan kita berpuasa dengan menahan diri dari hal yang membatalkan dan yang merusak amal ibadah di bulan Ramadan, bisa kita aplikasikan di luar bulan Ramadan selama 11 bulan ke depannya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ya hasil dari bulan Ramadan itu yang bisa kita dapatkan dalam masa pandemi ini? Menurut hemat saya, selain nilai ketakwaan, ada nilai-nilai yang sangat penting yang perlu kita miliki di masa-masa pandemi ini sebagai sebuah hasil di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu nilai kesabaran. Dikala kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak bersabar, baik dari godaan yang nyata untuk makan minum maupun godaan-godaan nafsu, keinginan-keinginan yang tidak nampak secara nyata depan mata kita. Nah, di masa-masa pandemi ini, khususnya apalagi sekarang ini sedang ada isu-isu mau new normal, ini luar biasa sekali ujian kesabaran kita. Ya, mahasiswa sudah mulai merindukan masuk kampus. Walaupun dulu waktu kuliah mungkin pengennya libur, tapi setelah kena libur betulan ternyata rindu untuk kuliah. Nah, ini butuh kesabaran juga. Ya. Banyak yang ingin bersegera beraktivitas. Bahkan orang-orang sudah rindu untuk ke masjid, tapi butuh kesabaran. Masuk Syawal ini, saya banyak sekali ya WA yang mempertanyakan bagaimana apakah masjid sudah boleh dibuka atau tidak. Ini butuh kesabaran. Ini yang momen yang sangat luar biasa yang harus kita pertahankan di bulan Ramadan kemarin, kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya, yaitu nilai-nilai kesabaran. Kesabaran untuk mentaati perintah, baik perintah Allah, perintah ulama, dan perintah dari pemerintah itu sendiri. Jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang kita mungkin sudah rindukan, walaupun itu bernilai ibadah, walaupun itu bernilai kebaikan. Jadi tahun ini memang tahun-tahun yang spesial. Jangan karena kita ingin meningkatkan ibadah kita, lalu kita memaksakan diri ya, untuk aktif di masjid, pengajian, berkumpul, dan lain sebagainya ya, dengan tujuan untuk ibadah. Bukan itu, kita juga butuh kesabaran. Selain itu, selain dari kesabaran, apa yang perlu kita pertahankan dan kita lakukan selama di masa pandemik ini, terutama di bulan Syawal ini? Nah, ini tidak kalah pentingnya dan memang sudah menjadi kebiasaan kita dan memang harus kita lestarikan. Apa? Silaturahmi atau silaturahim. Ini yang kita lakukan sekarang ini, yaitu Syawalan virtual seperti sekarang. Ini salah satu yang perlu kita tekankan. Kenapa saya masukkan ya bahwa silaturahim itu masuk dalam bagian yang harus dipertahankan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal dan seterusnya? Karena makna hadis Nabi yang sangat luas sekali. Ini kita semua sudah tahu. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ahabba ayyabsatu alaihi bi rizqihi wa ayyam sa'ah lahu bi atharihi fal yasil rahimahu." Man ahabba, barang siapa yang mencintai, yang suka, ayat satu alaihi, akan diluaskan, dilapangkan rizkihi, rizkinya, wa ayan sa'ah lahu, dan dia senang kalau umurnya itu fi asarihi, dipanjangkan akhir hidupnya, fal yasil, kata Nabi, maka hendaklah dia menyambung apa? Rahimahu, menyambung silaturahmi. Nah, jadi yang termasuk kita lakukan hari ini ya, Syawalan virtual ini dalam rangka menyambung silaturahmi. Nah, di sini kaitannya di mana kok bisa masuk ke dalam apa yang harus dipertahankan di bulan Ramadan kemarin? Nah, ini kita akan sampaikan juga. Yang pertama, di kalimat yang disampaikan Nabi, man ahabba ayat satu alaihi rizkihi, barang siapa yang ingin, yang senang
ya, rezekinya dilapangkan. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahmi. Di bulan Ramadan, coba kita lihat, ada satu amalan yang dianjurkan dan bernilai pahala. Apa itu? Memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa nilainya ya sama dengan nilai orang yang berpuasa. Apa kaitannya dengan hadis ini? Ada kalimat fal yasil rohimahu. Fal yasil rohimahu itu maknanya adalah menjalin hubungan. Menjalin hubungan di sini menurut ulama adalah bukan hanya kita ya, bertemu dan berjumpa dengan seseorang, tapi juga apa? Memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik harta, tindakan, atau apapun. Nah, itu yang dimaksud dengan fal yasil. Ketika kita mengadakan sawalan seperti ini, lalu di sini ada ilmu yang dibagi, lalu nanti ada informasi-informasi yang dibagi, itu termasuk fal yasil, menyambung silaturahmi. Nah, ini terus akan kita pertahankan, saling bertemu dan berbagi. Fal yasil bukan hanya berbagi apapun, informasi kebaikan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini fal yasil itu sangat dibutuhkan sekali. Menyambung silaturahmi itu, terutama dengan nilai-nilai kebaikan yang nyata. Ya, kalau kita kuliah seperti sekarang ini, ya, adanya kebaikan yaitu berbagi informasi tentang perkuliahan. Saya sempat mengalami kemarin ada mahasiswa yang sudah 5 kali tidak hadir dalam kuliah virtual, tiba-tiba muncul di pertemuan ke-6. Ini kan menarik. Dia bilang, Pak, saya tidak tahu kalau ada kuliah online. Nah, ini menarik ya. Lalu saya bertanya, Mas, jenengan itu punya teman nggak di Wadi? Nah, dia kaget juga saya tanya seperti itu. Punya lah Pak, masa saya nggak punya teman? Lah, kamu nggak bertanya sama temanmu, ada kuliah online nggak mata kuliah ini? Nah, saya nggak tahu Pak. Pertanyaan saya, kamu tanya nggak? Saya lupa nanya Pak. Nah, disinilah teman-teman sekalian, fal yasil itu harus dimunculkan. Fal yasil itu mulai dari kita. Ya, menjalin silaturahmi itu mulai dari kita. Terkadang ada tipe-tipe orang itu yang memang kurang peduli mungkin, sehingga kita perlu menyambungnya, memberikan informasi kepada mereka. Kalau berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, fal yasilnya apa? Kebaikan yang kita tulurkan dari bulan Ramadan, kita dilatih untuk selalu berkebaikan. Fal yasil apa? Kita berbagi harta, ya, makanan dan lain sebagainya. Ini penting, ya. Maka dengan masa pandemi ini, ya, fal yasil rahimahu itu sangat penting sekali. Namun ada yang perlu saya sampaikan di sini sebagai poin dari hadis ini. Ya. Kita harus pahami juga kalimat ayan sa'a. Ayan sa'a itu artinya dipanjangkan umur. Orang terkadang seringkali, oh kalau kita sering silaturahmi itu nanti umur kita panjang. Nah, ini salah satu pendapat. Ya. Kalau kita sering ketemu orang itu nanti umur kita panjang terus. Maka ini dipertanyakan, bagaimana dengan ketentuan kalau ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah kapan meninggalnya? Masa iya dengan kita sering silaturahmi umur kita jadi panjang, kan begitu? Nah, yang kedua ada juga terkait ayan sa'a ini, dilapangkan atau dipanjangkan umurnya, itu bukan umurnya yang dipanjangkan. Ini pendapat yang paling benar menurut para ulama, bahwa yang dimaksud ayan sa'a itu bukan umurnya yang panjang, tetapi keberkahan umurnya. Sehingga karena dia sering bersilaturahmi, sering berbagi kebaikan, maka namanya menjadi harum, berkah hidupnya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, namanya terus terkenang. Nah, ini luar biasa sekali. Dan pendapat yang nomor 2 inilah kata para ulama yang paling
mendekati kebenaran dari masuk lafal ansa itu dipandangkan umur. Jadi bukan berarti orang itu kalau sering silaturahmi umurnya panjang, yang tadinya 60 jadi 100. Nah, ulama yang paling benar adalah keberkahan umurnya. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi karena umurnya berkah, dia suka silaturahmi, dia diingat-ingat terus oleh orang lain. Yang kedua, ya, kita kembali kepada lafal yasir tadi. Ya. Fal yasir itu maksudnya menyambung kehubungan kepada yang mana? Apakah semua orang atau yang dimaksud adalah orang yang dalam hubungan keluarga? Nah, teman-teman perlu dipahami betul. Dalam Islam itu menarik sekali ya. Ternyata segala satu kebaikan itu mana yang lebih dulu kita harus berikan kebaikan? Yaitu keluarga. Maka kalimat fal yasir rahimahu. Jalinlah silaturahmi. Rahim di sini adalah keluarga. Nah, baru pendapat yang kedua masuk. Pendapat yang kedua adalah menjalin silaturahmi kepada siapa saja yang bisa dijadikan kerabat. Maka ini perlu dipahami. Ketika kita ingin mendapatkan keutamaan dari hadis ini, dipandangkan umur atau umurnya berkah, dan yang kedua itu adalah rezeki yang melimpah ruah, maka kita harus menjalin hubungan yang pertama kali yang harus kita perbaiki. Itu adalah hubungan dengan keluarga dulu, baru dengan orang lain. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Jadi ulama mengatakan urutannya adalah keluarga terlebih dahulu, baru orang lain. Sehingga kalau dibalik, kita seringkali lihat orang itu terkadang baik dengan teman-temannya, ya, baik dengan orang di sekitarnya, tapi dengan keluarganya tidak baik. Nah, ini teman-teman semua yang hari ini ikut join ya di acara sawalan virtual ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu seperti dunia terbalik. Dengan orang kita hubungannya baik sekali, silaturahimnya, ya, kebaikan-kebaikan banyak kita berikan, tapi dengan keluarga sendiri tidak. Nah, jadi urutannya bagaimana? Orang tua. Untuk yang belum berkeluarga, dimulai dari orang tua, saudara-saudaranya, baru keluarga orang tua, terusnya baru teman dekat. Teman dekat yang dimaksud bukan pacar ya. Teman dekat yang dimaksud itu adalah sahabat, ya, tetangga dan lain sebagainya. Itu urutannya. Bagi yang sudah menikah, mana yang harus disambung silaturahimnya yang pertama kali, hubungan yang baik itu mana yang pertama kali harus dilakukan? Kalau sudah menikah, maka suami dengan istri harus dijalin dulu kebaikannya, atau suami dengan istri, baru orang tua, baru ipar dan lain sebagainya. Terus urutannya seperti itu. Setelah itu baru orang lain. Ya memang ya kita tidak bisa memungkiri teman-teman semuanya. Terkadang kalau dengan keluarga itu terasa seperti orang asing. Ya, dan terkadang juga orang lain di luar keluarga itu terkadang seperti keluarga sendiri. Ini fenomenal kita dalam ya menjalin hubungan. Tidak sedikit ada keluarga itu ya kalau ketemu kayak musuh. Tapi banyak juga ya orang lain itu kalau ketemu itu luar biasa sekali. Ya, baiknya itu seperti keluarga. Maka kami dulu sempat diajari oleh orang tua ya, bahwa keluarga itu seperti tak piring. Kalau lagi kumpul itu mesti bunyi ya, klotek. Walaupun selembut apapun kita meletakkan benda di rak piring, mesti ada bunyinya. Nah, oleh karena itu ketika sama keluarga ya harus siap-siap telingannya. Jangan sampai kita tidak siap sehingga terpecah. Yang kedua, kata orang tua kami dulu, sejelek apapun keluarga, ya, itu tetaplah keluarga. Karena keluarga itu seperti tangan. Tangan kita ini itu mesti masuk ke dalam.
Dia tidak pernah bisa bengkok keluar. Seperti ini, nggak bisa. Dia mesti masuknya ke dalam. Sehingga seperti apapun keluarga itu akan tetap kembali kepada kita. Maka sungguh mulia sekali hadis Nabi ini tadi, fal yasil rahimah. Maka jalinlah hubungan, perbaikilah hubungan dengan keluarga. Nah, ini penting sekali. Apalagi ini masih bulan Syawal, kalau di antara kita yang ikut join pada hari ini kok masih ada mungkin ya kita tidak tahu perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya dengan keluarganya. Mulai dari orang tua dulu, mulai dari orang tua bagaimana, saudara bagaimana, kemudian baru ke simbah, om, pakde, ya, baru ke tangga-tangga teman-teman. Nah itu begitu urutan itu dilihat. Kalau kok ternyata kurang baik, mumpung di bulan Syawal, Indonesia ini luar biasa sekali. Kalau di bulan Syawal itu tempatnya untuk bermaaf, maafan. Maka dimanfaatkan betul bulan Syawal ini. Ya, dimana kita bisa saling memaafkan. Dengan catatan, ya dengan catatan, meminta maaf itu bukan hanya minal aidin wal faizin saja. Dalam Islam yang namanya minta maaf itu ya harus jelas salahnya apa kalau punya salah. Jadi bukan hanya seremonial. Ya, kita sering lihat orang itu kalau maaf-maafan seremonial. Minal aidin wal faizin, kosong-kosong ya, kosong-kosong ya. Sama-sama ya, kayak pom bensin dari nol lagi. Itu kan semestinya kalau kita punya salah ya diungkapkan. Itu aturannya dalam Islam. Ya, misalnya ya seorang kakak ya minta maaf dengan adiknya, "Dik, maaf, kakak punya salah, kemarin ngambil uangmu di celengan." Nah itu disebutkan itu ya. Nggak langsung maaf ya Dik kalau ada salah, sengaja nggak sengaja, kosong-kosong. Nah itu nggak ada dalam Islam ya. Maka disebutkan mumpung di bulan Syawal mesti orang akan memaafkan ya. Tapi kalau dalam taraf tobat kata Imam Nawawi dikembalikan barangnya. Kalau ngambil uang ya kembalikan uangnya. Kalau itu merupakan kehormatan, minta keriduan orangnya. Ini dalam keluarga. Kemudian kalau kita dengan teman sekitar kita di luar keluarga, alias bentuknya seperti apa? Yaitu saling tolong menolong. Ya. Saling kunjung mengunjungi juga itu termasuk alias. Termasuk kita sekarang nih yang di luar rahim, ya, yang bukan mahram. Ini kan kita dalam kondisi sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Berbagi kebaikannya, saling silaturahmi seperti sekarang ini, silaturahmi virtual. Ini termasuk aliasil rahimah. Jangan silaturahmi pada orang di luar dari mahram. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai terbalik. Ya, kita dengan orang lain itu seperti keluarga, keluarga seperti orang lain. Itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, selain menjalin silaturahmi, dalam masa pandemi ini kita juga tidak boleh melupakan yang namanya memiliki sifat empati dan simpati. Ya. Ini harus kita pikirkan juga bersama. Ya, ini masih berkaitan dengan variasi tadi. Ya. Sesama teman kalau di dunia perkuliahan ya, itu saling memberikan informasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada mahasiswa yang sampai pertemuan ke-6, ke-5 baru nyepak kalau dia tidak tahu. Maka kita sesama teman coba ya ada empati dan simpati. Ini untuk tolong menolong. Hablum minan nas. Karena di masa pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin yang tidak kita kira. Ada teman saya itu tiba-tiba ya entah kemana, alamatnya nggak jelas. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sesuatu sehingga dia pergi dari kontrakannya nggak jelas kemana. Nah, kita selaku teman untungnya sempat mencari ini orang kok nggak jelas kemana, infonya nggak jelas. Ini sangat penting sekali. Nah, ternyata dia sudah pindah tempat ya,
itu mungkin kurang layak dan lain sebagainya. Ini harus ada empati dan simpati. Minimal kalau dalam teori saya itu ya kita lihat kanan kiri lah ya. Mungkin kalau kita punya teman yang masih kuliah, misal mahasiswa, ya coba lihat 5 temanmu di kelas ya, yang kamu tahu orangnya, tanyakan kondisinya. Kalau setiap orang itu memperhatikan 5 temannya, saya kira nanti lama-lama semua menjadi perhatian semua, tidak ada yang terlewatkan ya. Termasuk mungkin ketika ada perkuliahan itu ada muncul empati dan simpati yang kita dapatkan juga waktu bulan Ramadan, timbulnya rasa empati dan simpati. Bagaimana dilihat orang ini nggak muncul ya di grup kelas, ini penting ya, ditanyakan kemana. Nah itu seperti itu harus kita munculkan. Termasuk juga mungkin ada yang secara ekonomi ya, secara ekonomi mungkin kekurangan. Mungkin kita punya informasi sama teman-teman, oh dia ini begini ekonominya sebelum pandemi, mungkin kita cari informasi itu gitu. Termasuk kita yang bertetangga ya, kita bertetangga juga saling empati dan simpati. Kita lihat kondisi ekonomi. Maka saya ya di kampung ini saya punya data tetangga saya itu ya, saya data sama istri saya mana dia itu yang masuk zona merah, zona hijau ya, zona kuning. Dalam artian oh dia ini zona merah, pekerjaannya terganggu gara-gara ini, oh dia zona kuning, oh dia zona hijau. Ini penting sebagai bentuk rasa empati dan simpati, sehingga nanti dalam perjalanannya ya kita bisa saling menguatkan. Nah itulah sebenarnya yang dimaksud dengan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat itu juga menjadikan ciri dari apa? Orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa itu? Sebagai tujuan dari bulan Ramadan yang kita selama 1 bulan digembleng itu, kita lihat ya, allazina yunfikuna fisarra'i wadharra, orang yang memberikan menafkahkan rezekinya di masa lapang maupun sempit. Nah itu ciri orang yang bertakwa. Itu ciri orang yang ada empati dan simpati ya. Saya kira ada 3 hal tadi yang perlu kita pahami sebagai hikmah syawal kita. Yang pertama adalah kita harus tetap bersabar. Bahkan ya, seorang ulama mengatakan sabar itu adalah kepala. Ya, kalau kepala itu hilang, maka orang itu tidak bisa hidup. Maka ketika kesabaran itu sudah tidak ada pada diri kita itu tidak bisa lagi dianggap seperti orang yang hidup. Karena semuanya akan hilang ketika kesabaran itu hilang. Maka apa yang kita dapatkan selama bulan Ramadan dengan berupa kesabaran menahan hawa nafsu, baik yang membatalkan maupun merusak amal ibadah bulan Ramadan, itu kita teruskan di bulan Syawal ini. Itu dengan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah ya menjalin silaturahmi sehingga memunculkan apa? Empati dan simpati. Oke teman-teman, jadi itulah hikmah dari Syawalan, dan apa yang kita lakukan sekarang ini pun merupakan bagian ya dari hikmah dari Syawalan itu, yaitu silaturahmi virtual. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, terutama untuk keluarga prodi matematika. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa berimbas pada kebaikan-kebaikan kita setelah di bulan Ramadan, keimanan kita meningkat, ya, ibadah kita meningkat, dan kebaikan-kebaikan kita pun meningkat. Dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan fal yasil tadi, yaitu diluaskannya rezeki dan dipanjangkan umur, menjadikan bagian dari diri kita sehingga hidup kita lebih baik. Dan tujuan dari puasa Ramadan agar menjadi orang bertakwa kita dapatkan
sehingga dunia ini menjadi khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas tausiahnya. Ini ada yang mau ditanyakan langsung ini dari rekan-rekan mahasiswa yang hadir atau alumni yang hadir. Ini di chat sudah ada pertanyaan satu Pak Budi. Ya. Ini saya bacakan saja nggih. Ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Indra dari Angkatan 18. Komunikasi merupakan silaturahmi kan Ustadz gitu ya. Saya orangnya gampang bergaul, tetapi terkadang saya menjauh karena perbedaan kebiasaan. Adapun karena perbedaan gender, jadi agak canggung untuk berkomunikasi. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh saya? Terima kasih, Tats. Begitu. Jadi intinya sudah bisa ditangkap Pak Budi? Baik, untuk Mbak ini ya, Mbak Mas Indra Indra. ya. Mas Indra. Ya. Moga Pak Langsung Budi. dijawab ya ini ya. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi, sambil nunggu pertanyaan yang lain, Iya. kita bisa sharing. Jadi memang komunikasi itu terkadang menjadi sebuah masalah bagi seseorang ya. Namun ya teman-teman semuanya, komunikasi itu kan merupakan sebuah kebiasaan. Saya dulu pun sama, awal-awalnya sangat sulit untuk berbicara. Bahkan orang mengatakan saya itu pendiam sekali. Kalau nggak diajak ngomong, kan begitu. Sehingga seolah-olah membutuhkan orang yang pas untuk bisa berbicara dengan saya itu. Nah, karena berbicara itu merupakan kebiasaan, maka untuk yang bertanya, ya, perlu kita lakukan pembiasaan-pembiasaan ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi, ya, sehingga kita menentukan siapa orang yang bisa kita ajak bicara atau tidak. Ya, itu mungkin karena faktor-faktor misalnya ya, faktor pengalaman. Oh, saya itu kalau ketemu orang kayak gini biasanya nanti orang kayak gini itu menyakiti saya. Atau faktor bacaan. Terkadang manusia itu ya tergantung dengan bacaannya juga. Kita baca di sebuah buku atau tulisan online ya. Ciri-ciri orang begini, terkadang mempengaruhi kita. Ya. Atau faktor lingkungan, ya, terutama lingkungan keluarga, itu bisa mempengaruhi kita. Ya. Atau faktor ilmu yang kita miliki, mungkin kita pernah ikut pengajian, ya, atau apa, jadi itu memberikan tips atau pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita terpengaruh. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Maka di dalam Islam itu, ya, itu yang menjadi pedoman saya sehingga saya bisa berubah, ya, apa? Inna ba'dazon ismu. Sebagian prasangka itu dosa. Maka dari kalimat itu kita tadi kan membatasi komunikasi kita dengan orang lain itu karena prasangka-prasangka yang pernah kita dapatkan dari yang lain juga. Buku, ya, bacaan, ya, komunitas, ya, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat seseorang atau orang lain, ya, terkadang muncul prasangka, sehingga kita merasa canggung untuk berkomunikasi, termasuk dengan lawan jenis. Nah, oleh karena itu kita harus apa? Positive thinking. Ya, positive thinking. Berpikir positif dulu. Jangan kita mengeluarkan statement dari hasil yang pernah kita baca, yang pernah kita ketahui atau pengalaman kita. Nah, disitulah yang membuat saya akhirnya bisa berkomunikasi tidak canggung lagi. Ya. Oleh karena itu, awali segala sesuatu dengan berpikir positif. Sama seperti kita menjalin hubungan silaturahmi dengan orang. Positif aja dulu. Ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan, pengalaman, ilmu dan lain sebagainya, baru kita buat tindakan yang sesuai apa. Jadi jangan beri tindakan dari prasangka.
lakukan positive thinking dulu, baru lakukan tindakan yang pantas ketika kita menghadapi sesuatu dari hasil komunikasi kita, sehingga kita nggak akan canggung lagi dalam hal berkomunikasi atau bersilaturahmi. Ya seperti itu. Misalnya kita kalau datang ketemu orang mau ngomong, nanti salah, jangan ngomong aja, tapi ngomong dengan dataran sopan santun yang benar, yang baik. Sama seperti mahasiswa. Ya, mahasiswa saya itu ada yang pertama kali mau ketemu saya takut banget. Wah, bapaknya kayaknya serem tuh mukanya. Wah, kayak begitu. Karena mungkin lihat visa seperti ini, ya dia punya stigma. Oh, bapaknya mesti ini orangnya mengerikan, wajahnya dia seperti itu. Tapi ketika dia memberanikan, saya suruh, udah mbak masuk aja, ada apa, tenang aja kok, saya udah jinak. Baru dia tersenyum. Ya. Lalu dia ngobrol. Setelah itu dia baru ngomong, enak ya pak ngobrol sama bapak. Kenapa? Saya takut ya pak awalnya. Nah itu saya bilang, itu karena kamu berpikir negatif. Ya, mungkin kamu pernah baca buku, orang kalau mukanya kayak gini mesti orangnya garang. Nah kan begitu. Ya. Jadi positive thinking itu sangat penting sekali dalam hal silaturahmi dan komunikasi. Mungkin itu, monggo silakan kalau ada yang lain. Begitu Mas Royan. Sudah ya, ini terima kasih sudah dibalas nih di ini ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kalau saya garis bawahi adalah positive thinking bagi Pak Budi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua Pak Budi, Mas Royan ini. Ini menanggapi ini. Assalamualaikum, saya Mas Domotik angkatan 2018. Mau tanya, selama Syawal banyak orang datang ke rumah. Bagaimana menanggapi teman-teman atau ibu-ibu atau tetangga yang bukan mahram yang meminta berjabat tangan, sedangkan saya tidak ingin berjabat tangan untuk menghindari keharaman. Bagaimana cara yang baik untuk menyikapi hal tersebut? Apakah boleh berbohong untuk hal itu? Misalnya, aku sudah berwudu, padahal memang belum berwudu, atau untuk menghindarinya, atau menghindari saja, atau terus terang saja kepadanya. Terima kasih, itu Pak Budi. Monggo langsung saja ini. Jadi masalah jabat tangan dengan bukan mahram. Oke, baik. Jadi perlu dipahami juga teman-teman, dalam beragama itu kita tidak harus menampilkan sesuatu yang malah membuat orang takut dengan kita, bahkan menimbulkan fitnah. Jadi dalam menjalankan agama itu, yasiru wala tu'asiru, mudah jangan mempersulit. Bahkan di dalam hadis dikatakan agama itu mudah, tidak sulit, kecuali orang-orang yang menyulitkan diri. Ya. Nah, jadi ketika kita punya pemahaman ya bahwa salaman dengan yang bukan mahram itu dilarang, banyak hadisnya itu. Sekarang ini kita tidak perlu khawatir dan berat ya, seperti tahun 90-an. Ya, seperti zaman 90-an itu agak sulit, kita dianggap orang sok suci dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak orang yang tahu. Bagaimana cara kita? Cara kita cukup kita menyatukan tangan kita begini. Nanti orang ngerti kok. Ya. Kalau ada yang nekat kok sampai mengambil tangan kita begini, nah kita nggak salah. Karena kita sudah memberikan kode seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ketika orang banyak datang ya kita begini. Lalu kalau dia menyambut tangan kita, ya, bahkan mohon maaf sampai kita dipeluknya, nah itu bukan salah kita, karena kita sudah memberikan kode. Ya. Dan tidak boleh kita itu menolak keburukan dengan keburukan yang lain, nggak boleh. Ya. La dororo wala diroro. Jadi tidak boleh sesuatu yang membahayakan, membahayakan, nggak boleh. Satu kerusakan yang dilawan kerusakan nggak boleh. Jadi kita menolak orang untuk salaman tapi kita bohong, nah itu nggak boleh. Apalagi pura-pura sudah wudu, ya, nah itu nggak boleh. Jadi silakan kasih kode saja begini. Nanti kalau mereka memaksa untuk mengambil tangan kita, ya sudah, kita tidak berdosa. Ya. Jadi jangan sampai silaturahmi kita jadi kaku, ya, nah, jadi kaku. Jadi Islam itu tidak seperti itu ya, santai aja. Ya. Orang-orang juga udah ngerti. Bahkan ya kisahnya keluarga Yasir itu lebih mengerikan. Ketika Yasir itu keluarganya dibunuh, ya, sampai ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia diancam. Diancam apa? Kamu kalau tetap beragama ngikutin Muhammad, kamu akan saya bunuh. Nah, karena itu sampai taraf nyawa, maka dia mengatakan dengan anggukan,
itu kan secara otomatis dia mengikuti orang-orang kafir. Lalu apa kata Allah? Tidak mengapa kalau orang itu dalam kondisi yang terdesak seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa. Melakukan kegiatan bohong itu kalau dalam kondisi darurat. Jadi kita itu ada 3 bolehnya berbohong. Ya, bisa bermanfaat. 1 dalam peperangan, yang kedua ya menyelamatkan nyawa, ya mendamaikan orang. Nah, yang ketiga bohongnya seorang suami untuk kebaikan istrinya. Nah, itu begitu. Tapi yang ketiga ini tidak berlaku untuk yang jomblo ya, tidak berlaku. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi tidak boleh keburukan dilawan dengan keburukan. Monggo kalau masih ada. Oke, terima kasih Pak Budi atas tanggapannya. Ini sudah ada lagi mungkin saya tawarkan atau mau langsung bertanya di grup ini, mohon dibuka mic-nya saja kalau mau langsung boleh silahkan. Ini belum ada yang masuk di pesan. Alhamdulillah sudah penjelasan dari Mas Ron sudah jelas ini Pak. Ya. Yang lain mungkin kami beri kesempatan. Oke, belum ada ya. Atau Pak Yudi mungkin ini bergabung. Ada pertanyaan Pak Yudi? Bu Zani? Atau rekan-rekan alumni juga boleh yang mau bertanya kepada Pak Budi, mungkin yang ahlinya sudah masih bersama kita ini. Boleh saja, silakan. Tamunya belum ada yang pertanyaan lagi, Pak Budi. Ini saya sedikit tambahkan saya Pak Budi. Pertanyaan sih boleh nggak? Ini terkait dengan mahasiswa yang mungkin Monggo. bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terdampak COVID, terutama orang tuanya ini. Kita kan di Prodi juga susah menjangkau gitu nggih. Nah, ini kira-kira mungkin ada masukan atau saran dari Pak Budi pada Prodi mungkin terkait bagaimana sih supaya kita bisa menjangkau mereka-mereka ini yang mungkin terimbas COVID atau pandemi ini, tapi dari Prodi kan tidak bisa langsung gitu nih, karena kan kita tidak boleh interaksi, hanya lewat konten begini. Ya mungkin ada masukan-masukan atau saran mungkin Pak Budi. Ya. Jadi kebetulan saya juga sebagai pengurus Persada ya. Oh, oke. Standar mahasiswa Ahmad Dahlan Wadi. Jadi kami melakukan komunikasi itu ya lewat grup, ya, grup WhatsApp itu yang kita manfaatkan betul. Jadi yang pertama untuk menjalin silaturahmi, kita setiap hari itu ada bahasanya itu nasihat ya, yang kita share di grup-grup itu, yang itu memberikan motivasi kepada mereka. Ya, saya kira itu juga bisa dilakukan oleh Prodi yang mungkin melalui grup Prodi, dan kan biasanya dosen mesti punya grup kelas juga. Nah, seperti saya mengajar di 2 Prodi, saya share juga ya tausiah dan nasihat itu lewat grup kelas. Nah, itu seperti itu. Nah, dan kadang saya kirimkan pertanyaan kepada mereka, apa kabarnya, ada nggak teman-temannya yang mungkin ya, dalam kondisi sakit, perlu perhatian khusus. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi setiap dosen di prodi tersebut, ini yang saya lakukan. Nah, itu punya grup kelas, punya grup ketua kelas. Grup kelas saya kirim untuk nasihat-nasihat, motivasi. Grup ketua kelas saya manfaatkan untuk bertanya, apakah ada teman-teman yang perlu diperhatikan secara khusus, mungkin ekonominya atau apanya. Nah, ini saya kira mungkin bisa dikembangkan juga di prodi matematika. Jadi setiap dosen yang punya grup, ya grup kita kuliahnya kan sudah online ya. Jadi ada grup ketua kelas, ada grup kelas. Jadi untuk grup kelas untuk menyapa secara umum, grup ketua kelas untuk mencari informasi. Ada nggak teman-teman yang mungkin perlu perhatian khusus? Termasuk juga sapaan mungkin lewat nasihat-nasihat ya sehari sekali atau 2 hari sekali, itu sangat penting ya, untuk memotivasi. Syukur-syukur kalau kita sampai mampu mendapatkan informasi tentang mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus ya, yang perlu perhatian khusus. Nah, misalnya ya, saya pernah dapat informasi ada mahasiswa yang kesulitan pembayaran SPP. Nah, itu kita cari link ya, nah, nomornya mana, kita langsung hubungin ya. Syukur kalau bisa berkomunikasi dengan orang tuanya ya.
Ini seperti itu. Dengan bertahap seperti itu, grup ketua kelas dan grup kelas, nah, itu kita bisa lebih rinci mendapatkan informasi melalui apa? Setiap dosen. Itu seperti itu. Syukur-syukur kalau setiap dosen juga punya ya semacam ya lumbung pangan ya, walaupun Wadi kemarin juga sempat berbagi, dan mungkin itu bisa juga digunakan. Ya. Lumbung pangan prodi matematika, nah, itu menarik itu. Ya. Atau untuk apalagi kita ini mendekati pembayaran SPP mungkin ya bagi Iya, Pak. mahasiswa kita yang mungkin kita bisa dapat impor dari ketua kelas, ini siapa yang nggak bisa bayar SPP, ya, kita yang mana kita bisa bagi link-linknya. Iya, hampir membayar nih Pak, karena sudah hampir puas gitu kan. Itu saya kira menarik. Ya, seperti itu. Nah, terutama ini juga ada kejadian bagi teman-teman yang mungkin ada yang mau apa ambil cuti kuliah. Nah, itu kalau bisa kita beri motivasi biar nggak usah ambil cuti. Ya kan begitu masalahnya apa dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa dilakukan ya. Ya. Itu saya kira. Jadi teman-teman Pak Budi, ya memang harus diberdayakan grup-grup yang maksud saya adalah grup-grup tidak hanya di dosen Pak, ya, jadi di grup-grup mahasiswa itu juga harusnya juga ada perhatian kepada teman-temannya juga gitu maksud saya gitu nih. Jadi nanti tinggal dilaporkan ke prodi begitu ya. Jadi ya gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ini, boleh mengaktifkan mikrofonnya kalau mau bertanya. Di sini di pesan sudah tidak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kembali? Tidak ada ini Pak Budi. Pak Budi mungkin ada pesan penutup atau bagaimana sebelum kita cukupkan? Oke. Baik, saya kira sebagai sebuah kesimpulan ya, dalam kehidupan kita ini sebenarnya hanya ada dua ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Maka yang pertama hubungan kita dengan Allah, kita harus meneruskan apa yang sudah kita lakukan, amal ibadah selama bulan Ramadan kemarin, itu kita laksanakan juga di luar bulan Ramadan. Jangan sampai berhenti hanya di bulan Ramadan. Sehingga hubungan kita dengan Allah yang sudah terlatih selama 30 hari, itu menjadi terus ajak ya, sebagai bukti kita kepada manusia. Ya, kita harus kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi hidup bermanfaat. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini bermanfaat dunia dan akhirat. Saya kira begitu saja. Ya, terima kasih dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa meneruskan ini. Ya, saya langsung pamit ya, dan silakan diteruskan dengan kegiatan prodi apa mungkin ada informasi yang lain. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan komunikasi kita tetap bisa berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas pencerahan yang diberikan. Selanjutnya Pak Budi, mungkin kan ada kenang-kenangan, cuma mungkin akan disampaikan nanti suatu saat saya tak ke rumah gitu, karena kan dekat Pak Budi ini. Mungkin saya akan main ke rumah atau bagaimana nanti teknisnya gitu nih, nanti untuk kenang-kenangan Pak Budi karena sudah memberikan materi gitu. Dan nanti akan saya WA Pak Budi. Nah, begitu. Terima kasih Pak Budi. Kita tutup untuk sesi tausiah dengan Pak Budi dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin.